Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah. Ya, sebelum itu, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kak, setiap organisme pasti melakukan kegiatan metabolisme di dalam tubuhnya. Kegiatan metabolisme terjadi di dalam sel. Untuk menjalankan proses metabolisme dengan benar, sel itu memerlukan makanan dan bahan lain yang berasal dari luar tubuh organisme agar bisa menjalankan aktivitas kehidupan di dalam sel. Nah, untuk menghindarkan materi-materi tersebut, tubuh mengenal sebuah sistem yang dikenal dengan sistem sirkulasi, di mana semua bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh diedarkan. Sistem ini menggunakan darah sebagai alat transportasinya, sehingga kemudian ia dikenal juga sebagai nama sistem peredaran darah. Nah, sistem ini dimiliki oleh semua organisme ya, makhluk hidup termasuk juga hewan, manusia. Di samping itu, adakah perbedaan antara peredaran darah beberapa macam hewan dengan manusia? Oke, nah kita akan belajar tentang itu. Sebelumnya kita akan menyimak dulu apa itu peredaran darah. Nah, hewan memiliki beberapa peredaran darah. Ada yang darah tertutup, ada yang darah terbuka. Apa itu peredaran darah terbuka? Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang meninggalkan pembuluh darah langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Nah, jadi peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tidak melalui pembuluh darah, atau peredaran darahnya tidak hanya melalui pembuluh darah tetapi bisa di luar pembuluh darah. Nah, beberapa hewan yang peredaran darahnya terbuka yaitu adalah serangga atau belalang gitu ya, seperti itu. Darah belalang disebut hemolimfa. Darah ini tidak berwarna merah karena tidak mengandung hemoglobin, sehingga tidak mampu mengangkut oksigen. Darah belalang hanya berfungsi mengedarkan sari-sari makanan. Oksigen masuk ke dalam sel-sel tubuh melalui sistem trakea. Jadi pada belalang dia tidak berwarna merah karena tidak mengandung hemoglobin ya. Darahnya tidak berwarna merah, dan juga peredaran darahnya hanya mengedarkan sari-sari makanan. Kalau misalkan manusia kan sari-sari makanan iya, kemudian oksigen juga iya. Tapi kalau pada belalang itu tidak ya. Nah, belalang adalah salah satu contoh dari peredaran darah terbuka. Nah, peredaran darah pada serangga atau belalang disebut peredaran darah terbuka. Artinya, darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Ketika jantung pembuluh berdenyut, darah terpompa dan mengalir ke seluruh tubuh. Darah dari aorta langsung beredar bebas dan di dalam tubuh, gitu ya. Jadi tidak melalui pembuluh darah lagi, dan masuk ke sel-sel tubuh untuk memberikan sari-sari makanan dan mengangkut zat-zat sisa dan sel-sel tersebut. Selanjutnya, darah kembali ke jantung pembuluh melalui ostium di sisi kanan dan untuk beredar ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah tertutup adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi artinya tidak ada peredaran darah di dalam tubuh yang tanpa melewati pembuluh darah. Contoh dari sistem peredaran darah tertutup yaitu cacing tanah. Alat peredaran dari cacing tanah berupa pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan 5 pasang pembuluh darah yang berada di samping berfungsi sebagai jantung dan pembuluh kapiler. Sistem peredaran darah pada cacing tanah dimulai dengan masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah punggung. Kemudian darah mengalir menuju pembuluh darah perut lalu ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah sistem peredaran darah pada ikan. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu serambi
yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Sistem peredaran darah dimulai dari jantung yang mengalirkan darah menuju insang. Di dalam insang terdapat pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Dan insang, darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Darah mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh kembali ke jantung. Peredaran darah ikan merupakan peredaran darah tunggal karena hanya melewati jantung sebanyak 1 kali. Yang ketiga adalah amfibi. Nah, ada katak ya. Dicontohkan katak. Jantung pada katak terdiri atas 2 buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Sistem peredaran darah dimulai dari masuknya darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida berasal dari sel-sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju seluruh tubuh. Dari paru-paru dan kulit, darah melepaskan karbon dioksida. Nah, melepaskan karbon dioksidanya bisa di paru-paru dan di kulit. Di paru-paru juga darah mengambil oksigen yang akhirnya akan dikirim kembali ke jantung. Yang keempat ada reptil. Reptil mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna, sehingga masih terjadi pencampuran darah yang ada pada reptil. Sehingga peredaran darah pada reptil merupakan peredaran darah tertutup dan ganda. Artinya, ya, pada jantung bisa mengalirkan. Kalau misalkan pada manusia itu ada 1 kali ya, ada 1 kali peredaran darah yang mengandung banyak oksigen. Tapi pada jantung reptil dia mampu mengeluarkan 2 peredaran darah, 2 pompaan darah yang banyak mengandung oksigen. Tapi kemudian darahnya itu akan menyatu kembali ketika menuju ke jantung. Seperti itu. Yang kelima adalah selanjutnya pada burung atau aves. Jantung burung terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara bilik kanan dan bilik kiri sudah sempurna sehingga tidak terjadi pencampuran darah, tidak sama seperti reptil. Sistem peredaran darah pada burung juga termasuk peredaran darah ganda. Nah, jadi artinya pada peredaran darah burung juga sama, yaitu mempunyai 4 ruangan, 2 serambi dan 2 bilik. Oke? Kenapa disebut peredaran darah ganda? Ya, disebut peredaran darah ganda karena pada mulanya darah itu beredar masuk ke jantung melalui pembuluh vena, ya, pembuluh balik, menuju ke serambi kanan dan mengalir ke bilik kiri. Selanjutnya dari bilik akan memompa darah keluar dari jantung menuju paru-paru. Nah, darah di pembuluh di kapiler ya pada paru-paru akan melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen. Selanjutnya darah keluar dari paru-paru melalui vena, kemudian menuju ke serambi kiri dan diteruskan ke bilik kiri. Setelah itu, dari bilik kiri darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi peredaran darahnya itu ada dua kali. Maka dari itu sistem peredaran darah pada aves termasuk peredaran darah ganda. Nanti jika ada waktu yang lebih, kita akan melihat bagaimana sih peredaran darah ganda itu, ya. Terima kasih untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ini adalah peredaran darah pada hewan. Nanti kita akan lanjut ke peredaran darah pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.